Agus Firmansyah. Saya Melfari. Saya Fitriani. Saya Tika Ramadan. Saya Adeliana Darusdi. Saya Guru Laksulman Tubing, dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan melakukan riset untuk tugas mata kuliah etika bisnis, yaitu tugas proyek dan mini riset yang akan dilaksanakan pada salah satu usaha teman kami, Adeliana Darusdi, pada usaha Deleshop Medan. Terima kasih, Mbak. Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. Hai Mem, saya Guru Laksu Saputra Lumban Tubing. Di awal tahap ini saya akan menjelaskan alasan mengapa kami kelompok 7 memilih usaha teman kami Adeliana Darusdi, yaitu Deleshop Medan, sebagai usaha yang akan kami teliti, riset, dan analisis sebagai bahan utama dalam pengerjaan tugas mini riset dan proyek mata kuliah etika bisnis dan profesi. Adapun hal-hal yang membuat kami memutuskan untuk memilih Deleshop Medan ini, yang pertama, lebih matang. Deleshop Medan ini merupakan usaha yang paling tepat menurut kelompok kami dari antara beberapa usaha anggota kelompok yang lainnya, dikarenakan Deleshop Medan ini merupakan usaha yang lebih matang dari yang lainnya. Dikatakan lebih matang dikarenakan usaha Deleshop Medan ini sejatinya sudah ada terlebih dahulu dari antara usaha-usaha anggota kelompok yang lainnya. Yang kedua, lebih menarik. Dalam kelompok kami terdapat dua jenis usaha yang dijalankan, yaitu ada usaha jasa dan ada juga usaha dagang. Dan ada dua kategori, ada bisnis yang dijalankan secara online dan ada yang tidak. Jadi Deleshop Medan ini merupakan usaha dagang yang dijalankan secara online dan tidak online. Dan hal ini lebih menarik untuk dibahas karena bisnis online ini merupakan bisnis yang telah mengikuti perkembangan waktu. Yang ketiga itu lebih tepat. Selain lebih matang dan lebih menarik, usaha Deleshop Medan ini juga usaha yang lebih tepat untuk dibahas menurut kelompok kami. Deleshop Medan ini usaha yang dijalankan oleh teman kami Adelia dengan sendirinya, yang dimana di awal usaha ini yaitu hanya melakukan penjualan secara PO atau purchase order atau pemesanan terlebih dahulu. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan, Deleshop Medan ini telah mengalami beberapa tahap hingga pada saat ini sudah ready stock dan juga sudah memiliki store di depan rumah. Dengan pengalaman yang telah dilalui Adelia dengan usaha Deleshop Medannya menjadikan usaha ini lebih tepat untuk diulas. Jadi beberapa hal tersebutlah yang menjadikan alasan kami kelompok 7 untuk memilih Deleshop Medan ini sebagai usaha yang akan kami bahas atau kami teliti di dalam pengerjaan tugas mini riset dan proyek mata kuliah etika bisnis dan profesi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Ramadan. Saya akan memaparkan latar belakang dari usaha Deleshop Medan. Deleshop Medan sendiri ini didirikan di tahun 2017 oleh salah satu teman sekelompok kami, oleh Adeliana Darusdi. Nah, di tahun 2017 ini adalah tahun pertama kami perkuliahan. Nah, di situ ada salah satu mata kuliah bisnis yang mengharuskan kami untuk memikirkan suatu rancangan bisnis. Nah, bisnis itu, hal itulah yang membuat Ada termotivasi untuk menggeluti dunia bisnis tersebut. Dan kenapa Ada milih fashion? Karena Ada menganggap
fashion ini merupakan hal yang selalu berkembang, yang tidak akan pernah ada endingnya, karena akan selalu up to date setiap waktu. Nah, fashion juga merupakan salah satu kebutuhan pokok dari manusia yang terutama tidak bisa lepas dari kaum hawa. Maka dari itu ada lebih fokus untuk fashion di bidang untuk kaum hawa sendiri. Sekian hasil dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan nama usaha dari bisnis teman saya dan jenis apa saja yang tersedia pada usaha tersebut dan proses marketing yang dilakukan. Usaha dari teman saya memiliki nama Daily Shop Medan. Nama tersebut terinspirasi dari nama panggil keseharian yang merupakan Adel dan ditambah dengan kata All Shop Medan. Pada usaha tersebut menyediakan segala jenis fashion wanita yang meliputi dress, kemeja, celana, hijab, dan sweater, dan berbagai aksesoris wanita, dan sepatu, sandal, dan lain-lain. Proses marketing yang dilakukan pada awal mula bisnis ini berjalan yaitu dengan cara mempromosikan barang tersebut kepada teman-teman kampus dan sekolah. Pada 1 tahun kemudian, proses pengenalan barang ini dilakukan dengan cara mengendorse dengan bekerjasama dengan selebgram yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu selebgram Tangerang, selebgram Bandung, selebgram Siantar, dan selebgram Medan. Tidak itu saja, promosi juga dilakukan dengan cara giveaway agar menarik minat dari pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Lestari, saya dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari target atau pangsa pasar yang dituju, kemudian ada tren perkembangan pasar, dan yang terakhir ada situasi persaingan dari salah satu bisnis teman saya bernama Adelia Nandarisdi dengan nama usaha yaitu Daily Shop Medan. Nah, jadi yang pertama ada target atau pangsa pasar yang dituju. Nah, untuk usaha Daily Shop Medan ini, pangsa pasar yang dituju yaitu para kaum wanita yang dimulai dari pelajar, mahasiswa, juga pegawai ataupun masyarakat di kalangan manapun yang dapat membeli produk di Daily Shop Medan karena barang yang dijual harganya terjangkau. Nah, yang kedua ada tren perkembangan pasar. Untuk usaha online store yang bernama Daily Shop Medan ini tidak hanya menyediakan fashion dengan harga yang relatif murah, namun juga menyediakan fashion dengan harga yang sedikit mahal dan berbeda, namun tetap sama-sama memiliki kualitas yang baik pastinya. Selain itu, tidak hanya menyediakan produk jadi dari supplier, namun juga menyediakan produk handmade dari supplier. Nah, yang terakhir ada situasi persaingan. Jadi di usaha Daily Shop Medan ini menjalankan usaha dengan mengutamakan kejujuran dan juga kepercayaan. Meskipun persaingan sangat sengit antara usaha online shop lainnya, namun owner percaya bahwa semakin sering menghadirkan tren baru dan menjual dengan harga yang miring, maka usaha akan mampu bertahan di dalam dunia bisnis yang semakin ketat ini dan juga semakin banyak bermunculan. Halo, assalamualaikum. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai masalah dalam penentuan harga pada usaha Daily Shop Medan. Daily Shop Medan itu sendiri dalam menentukan harga mempertimbangkan beberapa faktor seperti faktor ongkos kirim yang telah dibebankan dan harga yang telah ditetapkan oleh supplier. Di sini Daily Shop Medan sebisa mungkin menentukan dan menetapkan harga yang relatif lebih murah agar menarik minat pembeli. Terus kemudian untuk harganya itu sendiri untuk pakaian mulai dari 35.000 sampai 200.000 rupiah, dan untuk aksesoris mulai dari 15.000 sampai 350.000 rupiah,
Dan untuk sepatu atau sandal itu mulai dari 150.000 sampai 250.000 rupiah. Kemudian untuk masalah periklanan atau promosi, awalnya itu Daily Shop Medan memperkenalkan usahanya itu minta tolong dari teman ke teman, mulai dari teman SD, SMP, sampai SMA, bahkan kuliah, untuk mengeserkan akun Instagram Daily Shop Medan itu ke Instagram atau WhatsApp agar teman-teman yang lain juga dapat melihat, kemudian tertarik untuk memfollow atau mengikuti akun tersebut. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Daily Shop Medan mampu memasang iklan pada akun lintas Unimed, dan akhirnya mahasiswa Unimed mengenal usaha Daily Shop Medan. Terus kemudian seiring juga berjalannya waktu, Daily Shop Medan mampu mengendorse beberapa selebgram yang ada di Medan dan juga di Siantar, kemudian di Tangerang, di Bandung, dan lain sebagainya, agar Daily Shop Medan itu sendiri lebih dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia. Kemudian untuk beberapa kali juga Daily Shop Medan melakukan giveaway agar customer yang telah atau yang pernah berbelanja di Daily Shop Medan kayak tidak merasa ini usaha ini gini-gini aja, nggak pernah ngasih hadiah atau apa. Jadi strategi dalam promosiannya itu salah satunya melakukan giveaway untuk menarik minat pembeli juga. Untuk masalah profit atau keuntungan itu sendiri, sebelum masa pandemi dalam sebulan itu kadang mendapat keuntungan 500.000, 300.000, bahkan hampir 1 juta. Namun karena adanya pandemi COVID-19 ini, profit saat ini mengalami penurunan, kadang 500.000 dalam sebulan, kadang bahkan dalam sebulan itu cuma berapa ratus ribu atau di bawah 100.000, yang hasilnya tidak bisa ditentukan. Tapi alhamdulillahnya Daily Shop Medan ini dalam seharinya atau bahkan seminggu berapa kali ini selalu ada yang membeli, sehingga barang yang diredikan saat ini kan membuka toko offline juga di rumah saudara. Jadi untuk barang yang ready itu dalam beberapa waktu bisa diganti dengan barang yang lain agar customer yang melihatnya juga tidak merasa bosan. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani. Saya di sini akan menjelaskan etika bisnis dalam berjualan online maupun offline di store Daily Shop Medan. Di dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu usaha yang dimiliki akan membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Tentunya, setiap usaha yang meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip yang beretika. Saya akan menjelaskan mengenai beretika dalam berbisnis online. Adapun dalam bisnis online ini harus memiliki etika dan memberikan tanggung jawab terhadap konsumennya apabila terjadi kesalahan. Dengan adanya etika bisnis ini dapat membuat para pesaing menjadi bersaing dengan cara yang sehat dan terhindarnya juga tipu menipu terhadap konsumen karena sudah adanya peraturan perundang-undangan dalam berbisnis online. Dengan diterapkannya etika bisnis ini, juga produsen dapat menilai apakah si konsumen dapat melakukan hal yang jujur atau tidak. Di sini kita bisa melihat kejujuran dari sang konsumen itu sendiri. Ada beberapa etika dalam berbisnis online. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan 6 etika dalam berbisnis online. Yang pertama, selalu bersikap ramah kepada pembeli. Yang kedua, membalas semua pertanyaan yang diajukan pembeli. Yang ketiga, selalu menyapa dengan panggilan yang sopan. Yang keempat, tidak menyalahgunakan data pembeli. Yang kelima, jujur dalam menuliskan deskripsi barang. Dan yang keenam, packing barang dengan rapi. Dalam bisnis yang dilaksanakan oleh Daily Shop Medan ini sudah berjalan sekitar 3 tahun. Etika dalam berbisnis Daily Shop Medan ini yang sudah kami riset
Daily Shop menggunakan etika berbisnis yang baik. Dia selalu ramah kepada pembeli, menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh pembeli, walaupun pembeli itu tidak membeli barangnya, cuma nanya-nanya doang. Terus di Daily Shop ini juga ketika melakukan pembayaran secara COD walaupun menunggu terlalu lama, Daily Shop Medan ini tidak marah kepada konsumen, selalu sabar menunggu dan tersenyum menghadapi konsumen. Kalau bisnis offline store Daily Shop Medan ini dilaksanakan di depan rumah pemilik, yaitu Adelia Nanda Resti. Etika dalam berbisnis ini, setelah kami riset, dia memiliki 2 etika. Yang pertama, selalu ramah kepada konsumen. Ketika konsumen datang melihat-lihat baju, walaupun tidak membeli, kita harus selalu tersenyum. Yang kedua, selalu memberikan jawaban atas pertanyaan konsumen, walaupun konsumen ini tidak membeli apa yang kita jual, kita harus selalu menjawabnya dengan senyuman karena itu merupakan etika yang baik dalam berjualan. Sekian hasil dari video mini riset kami di Daily Shop Medan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ma'am. I need somebody who can love me.